bansos PKH dan sembako di wilayah 3T. Seperti apa Jangan lupa dan inovasi yang sudah subscribe, dilakukan like, Pos dan Indonesia lonceng. dalam menyalurkan bansos PKH dan sembako? Hari ini saya bersama Bapak Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos PKH dan Sembako PT Pos Indonesia. Salam sehat Pak Hendra. Salam sehat Mbak Fitri. Iya, Pak Hendra, saat ini kita ada di Labuan Bajo NTT Forest ya Pak ya. Nah, seperti kita lihat kemarin Bapak melihat langsung dan meninjau langsung proses penyaluran bantuan di wilayah 3T ini. Nah, seperti apa sih Pak sistem mekanisme yang dimiliki Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos ini Pak? Baik, ya terima kasih Mbak Febri. Jadi PT Pos Indonesia terus diberi amanah oleh pemerintah untuk menyalurkan bansos. Tidak semua lokasi bansos itu berada di tempat-tempat yang mudah diakses. Ada banyak juga beberapa daerah itu yang butuh perjuangan untuk mengaksesnya. Pertama karena lokasinya yang tidak dekat dengan kota, kemudian transportasinya juga tidak mudah, serta koneksi jaringan yang tidak kuat ya, ataupun ada juga yang blank spot. Nah untuk daerah-daerah seperti ini atau kami sebut wilayah-wilayah 3T, kita melakukan treatment khusus. Pertama untuk penyaluran itu kami harus membuat jadwal kepada pemerintah daerah setempat, kapan akan dilaksanakan penyaluran, kemudian kapan mereka bisa berkumpul, lokasinya di mana, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Karena rata-rata mereka yang di wilayah 3T ini kan punya kesibukannya ada yang ke ladang, ada yang misalnya petani yang ada bersawah, ada yang nelayan dia ke laut, dan sehingga harus betul-betul dicari waktu di mana mereka lebih banyak berada di rumah. Nah, selain itu, karena koneksi jaringannya itu kadang-kadang ada yang offline, maka kita menyiapkan aplikasi offline, ya, sehingga aplikasi yang kita gunakan walaupun berada di zona yang tidak ada sinyal, tetapi masih tetap terus dilakukan. Nah, ketika selesai perekaman, maka data itu akan naik pada saat ketemu dengan sinyal jaringan. Nah, Pak, sistem apa sih Pak yang dimiliki PT Pos Indonesia Pak untuk menyalurkan bansos khusus untuk daerah 3T? Ataukah sistemnya sama untuk daerah lain atau ini ada treatment khusus Pak? Ya. Aplikasi yang kita gunakan untuk penyaluran bansos untuk PGC, Pos Giro Cash. Pos Giro Cash. Nah, Pos Giro Cash ini adalah aplikasi yang diciptakan oleh timnya PT Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan ya di dalam penyaluran. Karena apa? Karena dengan PGC ini selain penerima itu direkam wajahnya, direkam foto KTP-nya, juga direkam foto rumahnya, serta lokasi terjadinya pembayaran juga terkirim geoteknya. Nah, sehingga dengan adanya aplikasi PGC ini, bukan hanya PT Pos yang terbantu karena bisa memonitor kinerja penyaluran, tetapi pemberi kerja juga bisa mengakses. Nah, berapa nih kinerjanya PT Pos hari ini, posisi hari ini. Nah, itu dilakukan secara real time. Nah, sehingga memudahkan bagi pemberi kerja untuk melihat daerah mana sih yang kinerjanya sudah bagus, daerah mana kinerjanya yang perlu ditingkatkan. Jangan lupa Nah, itu beberapa subscribe, like, manfaat dan atau keunggulan lonceng. dari aplikasi PGC yang kita miliki. Oke, berbicara pengembangan platform digital ini ya Pak ya, dilakukan PT Pos Indonesia untuk PGC ini. Nah, pengembangannya seperti apa Pak? Atau memang untuk wilayah 3T ini ada koordinasi dengan berbagai pihak sehingga penyaluran ini bisa lebih terrealisasi dengan cepat Pak? Ya, pasti ya, kalau wilayah 3T koordinasi itu sangat penting. Ya, karena tadi saya katakan mengumpulkan orang di suatu saat, di suatu tempat itu tidak mudah, kan gitu ya. Karena mereka punya kesibukan, sedangkan alat komunikasi kita juga terbatas di situ. Sehingga betul-betul koordinasi kepada pemerintah daerah, kepada unsur keamanan juga menjadi kunci dari pelaksanaan pembayaran di wilayah 3T. Sedangkan platformnya, tadi saya katakan, secara offline itu kita terus lakukan sambil nanti kita melihat apakah ada solusi lain ya yang lebih baik sehingga perekaman itu bisa menjadi lebih cepat walaupun di daerah yang offline. Oke. Pak, berbicara monitoring tentu kan penting ya, apalagi si pemberi kerja dalam hal penyaluran bansos PKH ini adalah dari Kementerian Sosial. Nah, monitoringnya seperti apa dengan Kementerian Sosial dari si pemberi kerja? Ya, hari ini kita melakukan kegiatan monitoring ya. Salah satu bentuk monitoring kita menyaksikan penyaluran pembayaran secara langsung. Kita memastikan pertama, apakah penerima ini tepat orangnya.
Yang kedua, apakah penerima ini mendapatkan uang sesuai dengan jumlahnya. Yang ketiga, apakah petugas melakukan fungsinya sesuai dengan aturan, baik itu melakukan perekaman foto, melayani pembayaran dengan baik, kemudian untuk KPM-KPM yang sakit, disabilitas, ataupun lansia, apakah sudah diberikan layanan untuk diantar di tempat, kan gitu ya. Nah ini yang kita pastikan sehingga apa? Sehingga KPM ini betul-betul nyaman, betul-betul menikmati ketika penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Seperti kemarin kita ke lokasi 3T, bagaimana masyarakat ataupun KPM tidak perlu datang ke kota, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang ya untuk transportasi. Tapi petugas PT Pos yang datang, sehingga mereka hanya berjalan kaki ataupun naik sepeda atau sepeda motor datang ke kantor camat ya, sehingga langsung dapat uang. Nggak perlu harus ke kota, dia harus keluarkan uang cukup mahal hanya untuk mendapatkan bansos. Nah dengan seperti ini mereka datang di daerah sekitar mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Berarti memang Pos Indonesia juga hadir ya Pak ya. Itu bisa mewakili pemerintah, hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk KPM-KPM bansos PKH dan sembako ya Pak Hendra ya. Oke Pak Hendra, terima kasih buat obrolan menariknya. Semoga apa yang menjadi harapan dari PT Pos Indonesia untuk digitalisasi Pos Indonesia menuju BUMN logistik juga ya Pak ya di 2020.